Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Juli 2022. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham yang terkait dengan bahan-bahan baku. Oke, apa saja silahkan diikutin. Baik, kita langsung ke saham pertama, ada BEPS. BEPS ditutup di harga 4.300 dan perubahan harga 21,13%. Kalau kita lihat dari volumenya dia selalu tinggi ya, dan memang ini MA20-nya pun menukik ke atas gitu untuk volume, ini good banget. Nah, dari lokal dia juga ada inflow yang masuk cukup besar. Asing kemarin masih merah seminggu ini. Nah, sekarang kita lihat aja bandar detektornya dulu. Bandar detektornya dia kemarin di break akumulasi. Yang beli ada YP, AK, MG, BK, YB. Yang jualan ZP, CC, XC, GR. Nah, ini mungkin retail-retail yang jualan ditampungin sama asik bandar-bandar nih. Nah, ini YP beli cukup banyak, 16 miliar. Ini banyak banget, 16 miliar. Yang lainnya aja nih 200 juta, 22 juta. Ini 16 miliar. Gila banget. Ini kayaknya institusi gitu ya. Nah, ini nanti potensi diterbangin sih kayaknya. Oke, sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal dia berhasil breakout di 396 4000 lah ya, 4000. Dia breakout di 4000. Terus MA200 ini juga di break. Nah, kemarin cuma kepentok di MA60. Nah, ini kalau besok ini dia potensi nguji lagi 4731, 4730-nya beserta downtrend lainnya ini. Nah, kalau ini dia break, dia ngebreak, ada target 1 dulu. Oke, target 1 ini. Nah, ini kalau kita geser, set breaknya area sini misalnya gitu ya. Nah, dia potensi ke 6370 atau 6500-an lah resisten sebelumnya. Nah, ini kalau dia break dari sini, break yang nanti gede, ya ini nanti kita follow up aja. Oke. Nah, ini nggak apa-apa lah, saya gambar dulu. Oke. Nah, dia kalaupun itu ya bisa lagi balik ke 7500-an. Seperti itu untuk BEPS. Jadi ini potensi besar untuk BEPS ini ya. Masih bagus untuk BEPS. Baik, selanjutnya ada HDIT. HDIT ditutup di harga 91 dan perubahan harga minus 6,19%. Kalau kita lihat dari volume, wow, dia spike. Udah 2 hari dia spike. Tapi dengan distribusinya besar sekali nih. Nah, kalau asingnya juga keluar terus. Asingnya juga masih berdarah-darah. Baik, sekarang coba kita lihat bandar detektornya. Secara bandar detektor, dia kemarin di big distribusi. Yang jualan ada YPIF, TF. Yang beli ada PD, CC, XC. Ini YP juga distribusi cukup besar, 1,1 miliar. Yang beli cuma 200 miliar, 150 miliar ya, kecil-kecil. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal dia ini masih downtrend. Oke, masih downtrend yang dimana dia lagi bertahan di supportnya di 91 ini. Ini 91 ini supportnya dia. Ini support yang digambarkan juga dari Fibonacci sebenarnya. Nah, ini ada Fibonacci, dia supportnya di 68. Nah, nanti ini mungkin akan tercapai hit ini 68 ini. Kalau dilihat masih distribusi seperti itu ya, itu masih deres, jadi masih berpotensi untuk lanjut ke 68 dulu. Kita lihat nanti Fibonacci 261-nya itu bertahan apa enggak. Kalau enggak ya langsung ke 50 dia potensinya. Gitu untuk HDIT. Jadi ini masih agak rawan, harus hati-hati HDIT. Tadi ada yang request, langsung saya bahas ya Pak. Jadi seperti ini harus hati-hati Pak, di bawah ini seperti itu. Oke, lanjut saham selanjutnya ada TKIM. TKIM ditutup di harga 6.200 dengan perubahan harga minus 0,4%. Kalau kita lihat dari volume masih tipis, belum berhasil breakout dari volume 20-nya. Lokal juga jualan terus. Oke, ini deres banget ini jualannya. Kalau asingnya standar ya, ada yang masuk, jualan, cuma sekarang lagi lebih ke distribusi. Sekarang kita lihat bandar detektornya. Nah, bandar detektor juga kemarin dia di big distribusi
Yang jualan ada PD, NILG, yang beli SQ, GRHP. Yang PD jualan cukup deras dibanding yang lain. Yang lain 600 jutaan, dia 2,2 miliar. Yang nampung SQ ini 900 jutaan. Nah, kemarin harga rata-rata di perdagangan 6.209 dengan net value 4,3 M. Oke, secara teknikal Tekim ini dia mungkin bertahan di area sini. Oke, ini area memang agak support ya, area agak support, semi support, support apa ya bahasanya, support minor ya, support minor ya dia. Ini masih berpotensi untuk lanjut turun terus, masih potensi. Kenapa? Ya karena ini memang belum menunjukkan adanya pembalikan arah gitu. Memang di sini dia ada candle merah, terus dia bentuk semacam doji, ada bodinya. Nah, dia sini merah lagi. Jadi ini masih di tengah-tengah, masih butuh konfirmasi untuk Tekim. Oke, seperti itu ya untuk Tekim. Jadi masih wait and see. Kalau turun lagi bisa ke sini. Nah, ini bisa ke sini. Bisa ke 5.950. Ini harganya dia sebelum-sebelumnya gitu. Oke, ini saya kasih warna agak merah aja. Oke, gini ya. Ini kalau dia jebol potensi lari ke sini 5.950. Seperti itu. Tapi mungkin juga pakai rambut aja, mungkin ya. Jadi cuma nyentuh rambut, membalik lagi gitu. Oke, lanjut selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 7.275 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume juga menipis. Kalau dari lokal udah dibuang semua nih, barangnya distribusi terus ya, rutin distribusi. Begitu juga dengan asingnya, asing juga distribusi terus. Secara bandar detektor dia small distribusi. Yang jualan ada YU, AKPD, yang beli BK, KKCS. Nah, ini YU jualan juga cukup besar, BK nggak kuat nampung, AK juga jualan. Oke, seperti itu. Nah, secara teknikal ini menarik. Ini kemarin saya sudah gambarkan. Oke, ini jauh-jauh hari sekali saya gambarkan. Coba saya lihat dulu sebentar. INKP ini saya buat di video tanggal sini nih kalanya 12 yang lalu, tanggal 27 Juni. Nih, di sini saya buat. Oke, saya buat video ini di 27 Juni. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa cek. Oke, Bapak Ibu bisa cek, semuanya ada di rekor digital ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau dia nggak kuat di sini, ada EMA 200, dia akan turun kurang lebih ke bawah dan terjadi. Oke, dan saat ini confirm, tingginya pun sama. Ya, jadi ada potensi dia lari ke 6.200-an ini. Kenapa? Ya karena ini hitungannya head and shoulder gitu. Oke, ini shoulder left, headnya shoulder right gitu. Targetnya ini ya ini nih, set sampai sini. Kalian digeser, nah kan 6.220, dimana ini adalah area mantulnya dia sebelumnya. Oke, jadi sangat berpotensi masih ke sana. Jadi wait and see dulu aja untuk yang punya INKP. Ya, jadi kalau dia balik lagi naik ke atas 7.365 atau 7.400-an itu bagus. Dia berhasil naik lagi ke sana, bagus. Kalau dia jebol, nah itu bahaya. Nah, ini sekarang ada support minor yang nggak boleh dijebol sama INKP. Ini di harga 7.175. Ini dropnya dia dulu, ini juga dropnya mantulan di sini. Jadi INKP ini nggak boleh namanya jebol dari sini. Kalau jebol, wah salam. Oke, ini dia garis merah ini. Kalau jebol, lanjut turun. Ini saya kasih garis biar reminder kita ya.
reminder kita. Ke sini dulu 1, terus lanjut lagi ke sini 2. Seperti ini. Oke, baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk INKP. Jadi ya sayangnya sesuai gambaran tapi gambaran jelek. Tapi nggak apa-apa, berarti udah bisa diidentifikasi gitu kan. Valid ya, valid. Oke, seperti itu untuk INKP. Lanjut, selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 468 dengan perubahan harga 0,43% positif. Nah, kalau dilihat dari volume tipis. Kalau dari lokal juga keluar terus nih. Udah semingguan ini keluar terus. Asing juga gitu. Asing ada yang masuk, keluarnya tipis-tipis. Sekarang kita lihat dari bandar detektor, dia di big distribusi. Yang jualan ada NI, DX, AK, OD. Yang beli YP, CC, ZP. Nah, ini NI, DX distribusi besar. Yang nampung YP sendirian tapi masih kurang, ya yang lainnya kecil-kecil. Kalau kita lihat kemarin harga dia rata-rata 467 dengan net value 400 jutaan. Oke. Sekarang kita lihat ke sininya secara teknikal ya. SMBR ini confirm ke arah area sini merah yang saya gambarkan sebelumnya. Nah, ini area-area demandnya si SMBR, mudah-mudahan ini bisa mantul. Oke, mudah-mudahan bisa mantul. Kemarin ya ini breakout, saya bilang targetnya di sini gitu kan, ternyata cuma sampai di sini. Ya kalau belum TP wajar gitu ya. Dia tertahan sama downtrend line-nya ini. Ini downtrend line cukup kuat nih, hijau ini. Ini ganti apa ya? Merah. Kelihatan nggak? Ya, yang merah ini dia tertahan di situ ya. Nah, ini harus dijebol dulu gitu. Nah, padahal kemarin juga dia udah ngebuat inverted head and shoulder. Nah, cuma jebol gitu. Oke, jadi ini yang ditakutin, dia jebol dan jebol, ya kan? Jadi dia juga breakdown MA60. Ya kita lihat aja, kalau ini 600 ini 460 ini jebol ya bisa tambah turun lagi gitu. Nih 460 SMBR bisa ke 440 dulu. Nah, ini bisa ke sini SMBR 445-an atau 444 ya ini. Harganya berapa ya? Saya kurang hafal. Harga tiknya itu. Nah, jadi kalau jebol, ini kalau jebol ya, kalau jebol. Ini saya kasih tanda kalau jebol. Jadi kalau ini artinya kalau jebol larinya ke area-area sini dulu. Oke, seperti itu untuk SMBR. Lanjut, selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.675 dan perubahan harga 0,75%. Kalau dilihat dari volume juga tipis. Lokal masuk tipis setelah distribusi banyak. Asing masih distribusi terus nih rutin, walaupun masuk 1, 2, 3 kali tapi tipis-tipis. Kita lihat dari bandar detektor, ini sudah ada small akumulasi. Yang beli ada RX, ZP, YUAK, yang jualan PD, CS, BK, AZ. Nah, secara pembelian ya memang ini ada sedikit akumulasi lebih dikit ya dibanding yang lain nih. 1,8, 1,7 menang, 2,1, 1,8 menang. Oke, seperti itu sampai ke top 1-nya. Good. Nah, di sini memang juga dia membentuk candle hammer yang dimana ini lagi menggantung di MA60-nya. Ini MA60 harusnya cukup kuat karena berhasil menahan sebelumnya di tanggal 13-14 Juni ini. Nah, mudah-mudahan Senin besok bisa lanjut break gitu. Nah, ini kemarin juga ada sedikit gambaran inverted head and shoulder, cuma belum nyampe target ya, sama seperti siapa SMBR. Cuma kalau misalnya dari next sampainya ini sih harusnya udah capek ya kan ya, cuma kita kan targetnya yang tengah, yang besarnya gitu. Nah, nanti kedepannya coba apa ya, untuk head and shoulder ini kita buat area TP2 gitu ya, 2 yang kecil yang sama yang jauhnya gitu. Tapi biasanya jauh juga harusnya tercapai. Coba memang pasar kurang oke aja nih akhir-akhir, dan memang ini harga-harga krusial 7.400-an ini untuk SMGR susah ditembus gitu.
Gak apa-apa rounding dulu lagi karena ini masih bagus. Ya kalau dia berhasil bertahan di atas 6.700 itu lebih baik untuk SMGR. Seperti itu, kalaupun dia turun ke 6275 dulu. Tapi kita lihat lah ini MA60-nya kuat apa enggak. Gitu. Ya, seperti itu. Lanjut selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1330 dan perubahan harga 0,76%. Kalau kita lihat dari volume juga mulai tipis banget, mulai menipis. TINS ini dari lokal hari ini kemarin ya terakhir perdagangan masuk, sebelumnya udah distribusi barang, walaupun ya akumulasinya masih oke sebenarnya secara akumulasi. Nah kalau secara asing, nah ini menarik banget, asingnya harga turun tapi dia beli terus gitu. Coba kita lihat foreign underlay-nya, kan bener, jadi harganya turun tapi asingnya malah naik gitu ya. Jadi harganya naik, ikut naik, ini turun, dianya nggak turun, berarti bukan asing yang jualan gitu. Asing masih banyak banget di dalam. Nah sekarang kalau dari Band Detektor ya dia di big akumulasi kemarin, yang beli ada SQ YUBKCC, yang jualan AKBBCS. Ini SQ sama YU beli banyak banget good, dan dia secara average kemarin perdagangan di harga 1344 dengan net value 9,6 miliar. Nah TINS ini bertahan di atas ini ya, uptrend line channel bawah. Oke, jadi ini ada penannya dia cukup besar seperti Antam. Oke, penannya cukup besar seperti Antam, dia membal di sini. Ya, mudah-mudahan dia nguji lagi 1440-nya ini. Nah, kalau itu udah diuji, ya mudah-mudahan itu bertanda reversal seperti ini. Oke, dia berhasil menguji 1400, tapi dia nggak kuat, ya nggak apa-apa, sideways, baru lanjut naik. Karena ini kemarin dia double top, gitu, double top dengan naik yang cukup jauh sebenarnya, ya kan. Jadi ya targetnya kemarin sampai ke 1190, cuma nggak dihit ya nggak masalah, itu bagus. Tapi yang jelas kan turun gitu kan. Cuma penurunannya sampai mana ya saya kasih arahan. Nah, sebenarnya gini, ini saya juga takut ya. Jadi ini pantulannya memang agak berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya ini mantul untuk turun, oke, mantul untuk turun. Nah pantulan sekarang ini tuh karena dia bertahan di atas uptrend line ya, penannya dia. Nah tapi kita lihat apakah bisa ini jebol. Karena kalau dilihat ya dia modelnya gitu kan, turun dia naik untuk turun, naik 2 hari turun, ini pas nih. Naik 2 hari, apakah turun atau lanjut naik? Nah ini masih di tengah-tengah seperti itu, karena ada target penurunan masih di bawah cukup jauh gitu ya. Seperti itu untuk TINS, jadi masih wait and see, nggak usah masuk dulu bagi yang belum punya. Bagi yang mau average down nggak usah dulu, sabar aja, sabar. Jadi memang mending ketinggalan, tapi daripada bapak ibu beli di area tangguh seperti ini ternyata dibawa turun. Oke, saya udah kasih warning ya seperti itu. Tapi kalau misalnya terbang ya sabar aja, nanti tunggu konfirmasi. Jadi kalau dia pun udah lihat sini, pastikan 2-3 candle dia bertahan baru sideways gitu. Oke, lanjut. Saham selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1715 dan perubahan harga minus 0,29%. Kalau dilihat dari volume dia juga tipis, Antam nggak seramai sebelum-sebelumnya. Nah ini lokal keluar terus nih, berdarah-darah setelah akumulasi cukup besar. Dia memang distribusi lokalnya, begitu juga dengan asingnya. Asing sudah mulai distribusi rutin, walaupun barangnya dulu sempat banyak banget. Kalau dilihat dari foreign flow-nya, foreign flow underlay-nya, nah ini dia udah mulai turun, cuma nggak tajam, nggak seperti harga sahamnya. Nah jadi harga ya asing masih punya banyak lah di atas ini. Nah sekarang kita lihat secara Band Detektor, kemarin dia di big distribusi. Yang jualan ada ZPYURF, yang beli YPBKCC. Ini ZPYU jual banyak banget, yang nampung kecil-kecil nih, nggak mampu nampung si YPBK ini gitu. Nah kalau kita lihat ini adalah target penurunannya dari Antam dan sudah tercapai penurunan 1, masih ada penurunan 2 di harga 1530. Ini dari candle. Jadi ya dari model ini ya, dari model penannya, jadi saya juga nggak ngada-ngada dan ini tercapai ya. Kita lihat aja
di sini itu kan tempatnya Antam demand kemarin ya, mantulnya di sini. Nah ini kita lihat, ini masih area-area demand, apakah benar akan diangkat atau akan lanjut turun. Jadi untuk sekarang kondisinya menurut saya wait and see, bukan berarti dia setelah turun, ini kan turun tajam ya, nggak ada sideways ya, turun terus. Nah ini dia masih naik, masih hijau terus merah 2. Nah besok 3 candle, diperhatikan dia breakdown atau breakout gitu. Nah sebenarnya ya nanti saya bahas khusus kali IHSG ya. IHSG itu juga agak rawan kok, masih menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini Antam, gak usah buru-buru ya punya Antam. Kalau misalnya ini ya terbang, ya pilihan Bapak Ibu lah, ya pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terbang ya saya juga nggak mau disalahkan gitu ya. Tapi kalau turun ya jangan salahkan saya juga gitu. Saya bukan market maker. Makanya saya bilang wait and see dulu. Bener nggak ini confirm ditahan gitu ya. Oke, karena lebih bagus kalau dia minimal ke 1500-an dulu, baru dia rounding, itu lebih bagus gitu. Oke, selanjutnya untuk Inco. Inco ditutup di harga 5.300 dan perubahan harga positif 4,95%. Kalau dilihat dari volume, dia sudah hijau tipis. Lokal juga masuk tipis setelah kemarin 3 hari jualan terus ya. Nah ini asingnya juga udah mulai keluar, walaupun tipis-tipis setelah akumulasi besar. Kalau kita lihat dari foreign flow underlay-nya, nah ini masih di atas areanya, nggak setajam harga sahamnya. Jadi memang kayaknya lokal yang bikin drop. Nah kalau kita lihat bedanya Inco dan Tins, itu Tins sudah big distribusi juga ya. Tins tadi apa? Big akumulasi. Nah Antam tuh beda sendiri ya. Inco ini sudah di big akumulasi juga. Yang akumulasi ada PD, BKYU, yang jualan OD, AICP gitu. Nah ini PD, BK ini jualan udah cukup gurih. Kenapa? Ya satu, mungkin secara teknikal dia juga paham bahwa ini gap akhirnya ditutup total. Kemarin saya buat video di area sini, saya sampaikan bahwa ini gap belum ditutup full, masih potensi untuk nutup lagi. Ternyata betul. Oke, jadi walaupun dia sempat naik, sempat turun, ya kan? Nah, ternyata gapnya harus ditutup. Nah, cuma yang harus diperhatikan lagi, dia ngebentuk gap baru. Gap baru lagi di sini. Nih. Oke, ini gap merah, ini gap, ini saya hapus ya. Ini karena udah tutup. Nah, ini ada gap lagi. Kenapa gap? Ya karena satu, ini dia tutupan di mana? Di bawah kan? Di harga 5.050. Nah, ini dia nyentuh paling rendah itu baru di 5.100. Jadi ada 50 poin yang gak kena. Nah, itu namanya gap, tetap gap. Kemarin ada yang sempat nanya ya, gap itu gimana, kapan ditutupnya segala macam. Ya memang gap itu nggak harus langsung ditutup. Kita ngelihat trennya. Jadi kalau memang uptrend naik gitu ya, di sini ada gap ke atas, nah ini potensi ditutup gitu. Nah nanti entah dia selesai nutup gap akan membal ke bawah lagi atau bisa lanjut naik. Kenapa sih kok kita harus fokus ke gap? Sebenarnya karena gap itu merupakan salah satu support dan resisten. Oke, jadi kalau gap itu di bawah jadi support, gap di atas jadi resisten, walaupun dia modelnya area, entah lebih dikit, entah atau lebih banyak gitu, misalnya ditembus ya nggak masalah gitu. Cuma kalau memang Bapak Ibu perhatikan, setiap kali saya buat video, setiap ada gap itu pasti dia tertutup gitu, tertutup. Jadi itu saya makanya kenapa agak concern kalau gap ini nanggung kok nggak ditutup sekalian, karena pasti nanti setelah naik seperti ini ya, Bapak Ibu kira kan dia udah pembalikan arah, dia berhasil naik di resisten, ternyata drop lagi sampai nutup gap. Nah ini yang bikin males kayak gitu. Nah makanya bandar juga kadang ya dia pasti bentuk harga juga nggak teknikal lah, saya yakin itu gitu.
Oke, makanya saya juga bukan market maker, tapi saya coba menganalisa nih ban-bannya, bekas bannya si Bandari kemana sih? Oh, ini loh masih kesisa nih, masih kececer. Kayaknya bakal diambil deh atau enggak. Nah, itu kita nggak tahu gitu. Oke, nah Inco nih sekarang dia udah nutup gap satu. Nah, sekarang dia itu masih punya target penurunan yang kemarin. Ini belum ditutup. Nah, ini kan. Nah, ini belum. Itu loh. Makanya ini yang biru ini sampai ke harga 4775 ini kalau bisa ya di hit. Tapi kalau area-area sini harusnya sudah cukup lah, sudah cukup mewakili. Karena kan ya nggak harus full kan memang terkadang. Tapi ya paling nggak arahnya ya tinggal sisa berapa persen, 5%, 10% gitu. Itu masih oke lah. Oke, jadi ya harapannya Inco ini bisa rebound dengan adanya big akumulasi yang besar. Gitu. Bisa rebound kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.500. Cakep banget. Kenapa? Ya karena di sini ada EMA 200. EMA 200 ini takutnya nanti yang ngalangin Inco untuk naik gitu. Dan akhirnya di drop lagi. Nah, bisa aja kan ini targetnya di sini. Kita rasa sekarang dia udah naik, ternyata kepentok MA 200, dia turun lagi ke area target penurunan gitu. Bisa aja. Jadi coba saya gambarkan ya. Ini ilustrasi aja, jadi ini memang belum pasti. Ya mudah-mudahan enggak lah. Nah, ini bisa aja kayak gini. Oke, dia baru mantul lagi ini. Jadi bisa seperti ini. Gak langsung drop bisa, tapi mantul lagi di area sini, baru naik ke resisten dan tembus turun. Nah, ini bisa seperti ini. Ini skenario buruknya. Oke, kalau dia besok nggak langsung turun. Kalau besok dia langsung turun nutup jelasain ini ya bisa. Dia nggak harus pakai candle, pakai rambut juga. Rambut turun terus ketarik lagi, ya itu udah selesai. Gitu. Ya, jadi untuk info seperti itu. Lalu saham terakhir ada NICL. NICL ditutup di harga 85 dengan perubahan harga minus 3,4%. Kalau kita lihat dari volume ini tipis. NICL kemarin koreksinya dengan tipis. Lokal juga keluar tipis. Dari asing masih keluar, 3 hari ini rutin keluar. Padahal harganya naik ya. Oke, kita lihat saran dari Bandar Detektor. Dia di small distribusi. Yang jualan ada CP, YP, NI. Yang beli ada CC, XC, OD. Nah, ini CP cukup deras jualannya, ya nggak masalah. Karena udah ada yang sempat akum nih CC, tapi nggak tahu nih CC institusi atau ini ya, atau apa namanya, perorangan, karena 142 juta. Ini masih kecil. Nah, NICL secara teknikal kemungkinan dia akan nguji 8485 lagi, ini resisten yang sekarang jadi supportnya. Nanti dia akan nguji MA 60 nya lagi habis ini. Nah, nggak tahu yang mau diuji MA 200 nya sebagai pijakan atau MA 60 sebagai atap. Karena dia small akumulasi, jadi small distribusi, jadi kemungkinan masih akan ke bawah dulu gitu. Oke, nah ini target penurunan ini apa? Ini kemarin adalah dari double topnya dia ke sini. Ya, kalaupun nggak pakai rambut, targetnya itu dari body ya, body ke sini. Nah, masih ke area-area sini nih, area-area kemarin 70-an lah. Oke, targetnya sampai ke area-area 70-an. Nah, kita lihat aja apakah confirm atau enggak. Ya nggak tahu. Oke, yang jelas nih NICL harusnya masih bagus. Dia tinggal butuh rounding untuk naik gitu. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah selalu support channel Stock Dictionary sehingga semakin berkembang. Minta tolong di share, like, dan subscribe ya Bapak Ibu apabila memang berkenan dan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih, salam sehat selalu.